Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' ya dzal jalali wal ikram. Recording in progress. Jamaah rahmakumullah, dengan seizin Allah kita akan terus melanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Terakhir kita membahas babul yaqin wat tawakkul. Ya. Yes. Sedikit mengulang bahwa al-yaqin wat tawakkul asal artinya adalah amalul qalbi, ya, atau amalun qalbiyun, ya, amal yang diungkapkan dalam hati manusia, ya. Betul-betul menyerahkan semua urusan kepada Allah yang maha hidup, hayyun qayyumun, yang maha enggak henti-hentinya mengurus kehidupan yang ada di alam semesta, ya. Namun juga penting juga menjadi amalun lisaniyun, ya, amal yang diungkapkan dengan lidah, ya. Misalnya Rasulullah sangat menganjurkan agar tiap orang beriman pagi dan petang punya ungkapan tawakal kepada Allah. Cukup bagiku ya Allah, Engkau itu segala-galanya, sehingga aku serahkan semua urusan hidup kepadamu, ya. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ya. Jadi harapannya ketika yakin dan tawakal itu, ya, yang benar sebelumnya tawakul, ya, tawakal, ya, tawakkalu, tawakkulan, ya, tapi dalam bahasa Indonesia sudah permanen jadi tawakal, ya. Jadi ketika tersatukan antara amal qalbi dan amal lisani dalam meyakini peran Allah dalam kehidupan yang kita serahkan, ya, maka harapannya bisa saling menopang. Mungkin kolbinya lemah, tapi karena diungkapkan dengan ucapan, ya, ya, jadilah menguat, ya. Atau sebaliknya, ya, mengucapkannya sering, ya, tapi hatinya lemah, tapi karena berkat ucapan itu yang kemudian terhayati menjadi kuat, ya. Itu pentingnya, sehingga saat keluar rumah juga dianjurkan apa? Bertawakal, mengucapkan bahwa aku bertawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ya. Jadi betapa pentingnya bertawakal dengan lisani, ya, sehingga ya andaikan qalbinya belum move on misalnya, ya, maka orang beriman sudah mendapat fadilahnya. Rasulullah mengatakan, siapa yang keluar rumah dia baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dia didoakan,
disebut siapa yang mendoakan. Yang jelas bisa malaikat, bisa Allah sendiri, ya. Hudita, kufita, wuqita, ya. Semoga kamu mendapat hidayah, semoga kamu dijaga, dan semoga kamu dicukupkan, ya. Dicukupi segala kebutuhannya, ya. Dalam Al-Quran juga demikian, ya. Segala yang sudah menjadi bulat hendaklah serahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Ya, terutama dalam hal-hal yang memang sensitif, ya. Ya, ibarat manusia akan memilih pasangannya, ya, baik bagi muslim atau bagi muslimah, ketika menentukan pasangannya, ya, maka nggak bisa, ya, ngotot harus sempurna dari A sampai Z, tapi harus pakai, ya, setelah berusaha sedemikian rupa, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Pada malam hari ini bab berikutnya atau bab ke-8 daripada, ya, Riyadhus Shalihin adalah babul istiqamah, ya. Bab istiqamah, ya, bertahan dalam kebaikan, ya, sampai akhir hayat, ya. Tadi kita diperdengarkan surat Al-Ahqaf, ya. Ya, ayat 14-nya atau 13-14-nya adalah ayat istiqamah, ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya. Ya. Pentingnya kamu ataupun dimotivasi agar orang beriman menjadi orang yang istiqamah, ya. Ya, karena istiqamah juga merupakan jalan menuju surga. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, ya. Salah satu indikasi istiqamah adalah jazaa'an bima kanu ya'malun, ya. Manusia itu terus menerus dalam amalnya, ya. Ya, pada hakikatnya istiqomah dalam hal apa saja itu pasti memberi dampak yang bagus, ya. Sebutlah seseorang istiqomah dalam olahraga, ya. Udah berapa kamu rajin olahraganya? 10 tahun, ya, pasti, ya, akan terlihat athar yang bagus dalam badannya, ya. Ibu-ibu juga kalau ditanya udah berapa lama kamu perawatannya, ya. Udah 15 tahun. Oh, pantesan, ya. Usia sih 50 tapi tampang kayak 30, ya. Ya begitulah, ya. Tapi kalau sehari dirawat, sebulan nggak ngapa-ngapain, ya, nggak kelihatan, ya. Ya, apa saja, ya, yang istiqomah dalam kegiatan bisnisnya, misalnya ada berapa lama kamu bisnis? 20 tahun, ya. Insya Allah terlihat bisnis yang sudah kokoh, ya. Maka jika urusan dunia saja, ya, ya, jika disikapi dengan istiqomah, ya, manusia akan mendapatkan dampaknya, ya, apalagi dengan amal-amal soleh, apalagi dengan urusan-urusan akhirat, ya. Maka dari ayat yang tadi dibacakan kepada kita, ya, maka
Maka salah satu yang Allah ingatkan, jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang yang istiqomah akan diberi balasan atas amal-amal solehnya. Ya. Maka jika pertanyaannya, amal soleh apa saja ya Allah yang harus saya istiqomahkan? Ya. Maka di ayat 15-nya Allah katakan birrul walidain. Ya. Kamu harus berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya. Ya. Wah, ini panjang nih kalau bicara birrul walidain. Ya. Intinya birrul walidain itu bukan amal dalam rangka balas budi, walaupun dalamnya mengandung unsur balas budi. Ya. Tapi sebelum itu semua, ya, berbirrul walidain itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang istiqomah, ya, dalam birrul walidainnya, maka insya Allah akan terlihat berbagai macam kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya. Jadi kenapa nggak bisa disebut balas budi? Ya. Bisa saja orang tuanya mengatakan, wahai anakku, kamu nggak perlu ke rumah saya, ya, nggak perlu datang ke rumah saya. Mungkin orang tuanya ada di, sebutlah Jawa Tengah, anaknya ada di Jakarta misalnya. Bisa saja orang tuanya, udah kamu fokus pada kehidupanmu, nggak usah kesini juga nggak apa-apa, saya ridho kok, saya nggak marah. Iya betul, memang nggak apa-apa. Tapi ya, orang beriman itu kehilangan peluang amal soleh birrul walidain. Ya. Mungkin juga orang tuanya kaya, udah kamu nggak usah ngasih saya apa-apalah, saya cukup. Ya memang cukup, ya. Tapi seorang anak itu tidak mendapat amal soleh, ya, dalam bentuk birrul walidain kepada orang tua dalam pemberian, ya. Sehingga kalau mau ngasih orang tua harus betul-betul sifatnya infak. Mau orang tua itu butuh enggak, ya. Ya kalau enggak butuh biar dia infakkan lagi, ya, sehingga pahalanya berlipat, anaknya dapat pahala, orang tuanya dapat juga, ya. Mungkin orang tuanya udah bahagia, ya, tapi kalau orang tua saya nggak perlu anak saya bahagiakan, saya sudah bahagia, tapi anak nggak mendapat pahala ataupun kemuliaan dari Allah. Ya. Ya. Maka kalau ini bisa istiqomah, ya, pasti orang beriman akan mendapatkan apa yang disebut dengan al-ajabul ujab. Ya. Suatu kondisi kehidupan baik dunia maupun akhirat yang mengagumkan, nggak mengira balasannya sebesar ini. Ya. Ya. Nah, itu sampai hampir satu halaman tuh, ya, bicara tentang, ya, birrul walidain, dan dengan birrul walidain itu manusia akan cepat mengalami, ya, mengalami peningkatan derajat di sisi Allah. Allah katakan walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Ya. Amal soleh dalam, ya, hubbul akhirah, cinta akhirat, waspada terhadap cinta dunia, ya. Karena khawatir di akhirat, ya, Allah katakan adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya, ya. Kan kamu sudah saya kasih hidup yang enak, ya. Ya. Jadi jangan minta-minta pahala lagi, ya. Ya. Maka waspada daripada hubbud dunya, ya. Ya. Dan ini butuh keistiqomahan, ya. Ya, itulah korelasi antara ayat 13, 14, 15 dan sampai ayat 20, ya. Baru setelah itu tema baru lagi, namanya tema kisah Nabi Hud, wadhkur akha 'adin
id anzara qaumahu bil ahqaf dan seterusnya. Ya. Ya, tentu ayat-ayatnya banyak di sini ya. Fastaqim kama umirta, ya. Hendaklah kamu beristiqomah dalam amal-amal yang diperintahkan. Ya. Para ulama mengatakan kenapa sih harus kama umirta, ya. Karena ada manusia siap istiqomah, ya, dalam amal-amal yang enggak diperintahkan, ya. Baik itu amal yang memang urusannya dengan kehidupan, ya, manusia, ya. Ya katakan olahraga misalnya. Ya, enggak ada perintah khusus olahraga kecuali niatnya. Saya olahraga niatnya agar lebih kuat di dalam berdakwah, dalam berjihad, ya insyaallah menjadi olahraga yang bernilai pahala. Tapi yang nggak punya niat ya udah, ya nggak bernilai apa-apa. Ya, tapi dalam kama umirta, ya, maka istiqomah itu harus amal-amal yang ada legalitasnya, ya. Kalau kamu menghafal, ada legalitasnya enggak dari Allah? Ada, ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Orang-orang berilmu itu orang-orang yang di dalam dirinya terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kama umirta yang ada legalitasnya, yang ada dalilnya. Dan dalilnya sahih baik dari Al-Quran maupun, ya, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada enggak orang istiqomah dalam sebuah amal tapi ya, la kama umirta, tidak ada perintahnya, tapi juga tidak salah, ya. Sebagian orang lain mengatakan ya itu bid'ah, tapi itu bid'ah hasanah misalnya, ya. Terlepas benar atau tidak pendapat-pendapat seperti itu, bagaimanapun, ya, istiqomah dalam amal-amal yang ada legalitasnya itu lebih aman di sisi Allah, ya. Saya punya teman misalnya, ya, jadi sehari itu harus baca ya Latif 10.000 kali, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya. Ya, tiap sholat dia baca, ada sholat baca, sembaca sholat baca, ya. Ya istihad. Kenapa kau baca Latif? Kan Latif asmaul husna katanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Huwa al-latiful khabir la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Jadi kalau saya baca ya Latif itu yang ngambil dari Al-Quran, ya. Mana dalam bentuk perintah atau contoh bahwa Rasulullah pernah baca ya Latif? Enggak ada. Sahabat enggak ada, tabi'in enggak ada, ya. Bagi yang galak, wah itu bid'ah, ya udahlah aja. Jadi orang beriman jangan berantem melulu. Yang lain ya tapi kan bid'ah hasanah, ya. Yang saya sebut ya Latif, ya, terlepas benar atau tidak, maka melaksanakan amal yang ada legalitasnya, ada dalilnya, ada masyru'iyahnya, itu lebih utama, ya. Jadi kalau antum tiap pagi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi 100 kali, ya baru itu kama umirta, ya. Apalagi kamu itu dalam bentuk ucapan, mungkin dalam bentuk perbuatan misalnya, ya. Kamu, ya, istiqomah dalam perbuatan, ya sifatnya sholat, ya. Sholat itu ada perbuatannya, ada ucapannya. Istiqomah insya Allah akan ada dampak yang nyata di dunia ini, apalagi di akhirat.
ya. Ya, jadi ketika mufassir menjelaskan ayat ini, fastaqim kama umirta, katanya la kama syi'ta, ya. Jangan beristiqomah hanya karena seleramu, ya. Ya. Jadi karena selera ya. Tapi meninggalkan yang nggak diselerai aja nggak boleh, ya. Wah, saya cuma maunya baca Quran doang, ya. Saya nggak suka tuh kalau pagi-pagi ada makthurat, saya nggak suka, ya. Ya. Ya, berarti dia itu nggak masyita, ya. Seharusnya kamu umirta, semua diperintahkan, usahakan lakukan, walaupun belum bisa rutin, ya. Ya, belum bisa rutin, ya. Walaupun bagian kecil, pokoknya ada unsur umirta, ya. Usahakan, Rasulullah mengatakan, jadikan tidurmu dimulai dengan baca Al-Isra, ya. Waduh, setengah juz lebih itu Al-Isra, ya. 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 Tapi itu kalau kamu lakukan itu kama umirta, ya. Wah, saya kalau bismikallahumma wa amut, saya kan sudah lakukan, iya itu kama umirta. Tapi kalau kamu nggak mau baca Al-Isra, itu berarti kamu baru kama syi'ta, ya, ya. Kalau kama umirta itu semuanya kamu lakukan, walaupun nggak rutin, ya. Mungkin pekan depan di tidurnya dengan surat Az-Zumar, ya. Pekan depan lagi tidurnya dengan surat surat Al-Muluk misalnya. Itu semua dengan hadits sahih, ya. Ya. Maka salah satu dampak yang dicontohkan oleh Allah dalam kehidupan Nabi Yunus, bahwa istiqomah dalam suatu amal itu, ya, bisa menjadi orang yang mustajabud dakwah, ya. Ya, orang yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Apa saja, ya. Ya. Andai kata misalnya istiqomah dalam murajaah hifdzul Quran, ya. Yang lain mungkin sedikit, mungkin yang lain ya pokoknya dilakukanlah, tapi tidak seintensif, ya. Ya. Andai kata begitu, insya Allah manusia itu dari menjadi mustajabud dakwah, ya. Doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana Nabi Yunus ketika mendapat kesulitan, dia baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Langsung dia respon, langsung diselamatkan. Maka Allah katakan, semua orang beriman kalau baca ini juga saya selamatkan, ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, ya. Ya. Orang beriman, semua orang beriman, enggak Yunus saja, ya. Syaratnya, SOP-nya disebut di surat As-Saffat, kalau dirutinkan. Dirutinkan berarti apa? Diistiqomahkan. Bukan sekali dua kali, bertahun-tahun memang begitu, ya. Karena itu semoga antum sabar, ya. Tiap pagi baca makthurat, ayat kursi lagi, lillahi ma fis samawati ma fil ard lagi, dan seterusnya. Itu insyaallah akan memberi dampak, ya. Bagi orang beriman akan datangnya backup dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena itu kalau baca makthurat, lupakan yang lain, ingatlah Allah. Yang nyuruh saya Allah, saya mengikuti Rasulullah, ya. Yang lain itu misalnya apa? Ya, kenapa kamu baca? Ya nggak enak ntar kalau ditanya guru saya gimana, udah baca belum, malu dong, ya. Ingat lain itu apa? Wah, nanti saya kalau disuruh ngisi lembar evaluasi, malu dong, isinya 00 semua. Makthurat pagi 00, banyak 00-nya, malu, ya. Siapa yang fokusnya kepada Allah, ya, insya Allah hasilnya istiqomah, ya.
Kalau fokusnya kepada makhluk bisa susah ya. Jadi memang sarana-sarana tarbiyah itu seperti lembar-lembar evaluasi itu memang kalau nggak disikapi dengan baik ya bisa menjadi kurang baik ya. Yaitu disikapi kurang baik itu misalnya gimana ya, orang kalau lagi melakukan sesuatu yang diingat cuma lembaran istiqomah, yang penting saya bisa nyontreng ya. Itu aja yang dipikirin ya. Dia nggak mikir bahwa kalau saya baca ayat kursi saya sedang memuji Allah dengan 10 pujian ya. Ya ibu-ibu aja kalau dipuji pasti senang ya, Masya Allah ya. Ya cantik, ya ini, ya solihah kan senang ya. Ya apalagi Allah yang maha sempurna, nggak dipuji aja sempurna, apalagi kamu puji Allahu ya. Yang pertama la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pujian pertama. Yang kedua la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Pujian ketiga lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terakhir wa huwal aliyyul azim. Maka jangan ditanya di akhirat ya, bagaimana pahala orang-orang yang istiqomah ya, yang Allah akan tampakkan sejak manusia itu mau berpisah dengan dunia ini ya. Itu dimaksud dengan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ya. Itu maksudnya menjelaskan tentang kejadian saat sakaratul maut ya. Maka manusia yang istiqomah dalam suatu amal ya, Allah akan mengutus malaikat untuk memberi jaminan ketenangan ya, bahwa kamu akan hidup tanpa rasa takut dan tanpa rasa sedih ya. Karena itu kalau nggak bisa semuanya ya, sebagaimana ya, sahabi yang terkenal ya, istiqomah dalam amal apa saja istiqomah ya. Namanya siapa? Abu Bakar Siddiq ya. Sebagaimana penjelasan Umar ya, kami ini kalau sudah dievaluasi oleh Rasulullah ya, selalu masih ada belum ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah, tapi Abu Bakar selalu sudah ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Masya Allah, sabiqum bil khairat ya. Kalau belum bisa semuanya, maka usahakan tamayyuz dalam satu amal, unggul satu amal ya. Apakah unggul dalam murajaah hafalannya ya, yang enggak milih hafalan, unggul misalnya dalam tilawah sebelum tidurnya ya. Sudah sekian puluh tahun setiap tidur baca suratul mulk ya. Saya pernah temukan seorang muslimah ya, mungkin sudah lebih dari 70 tahun dia ya merutinkan ya baca al-mulk ya setiap menjelang tidur. Ini pasti ya akan sangat berdampak dalam kehidupan akhiratnya, bahkan dimulai dari kehidupan alam kuburnya ya. Maka seorang sahabi ya yang bernama Abu Amr yang nama lengkapnya Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bisa nggak nasihati saya sebuah nasihat yang istilahnya jami'un mani ya, yang sudah meliputi semua kebaikan ya, semua kebaikan ya, nggak ada yang bakal ketinggalan deh kalau sudah engkau nasihatkan kepada saya nasihatku. Rasulullah ya ada ya. Katakan amantu billah fastaqim. Aku beriman kepada Allah dan aku harus bertahan dengan keimanan ini. Walaupun keimanan itu menghadapi sebuah kondisi yang menurut akal manusia wajar untuk berubah
tapi kamu nggak berubah, berarti kamu istiqomah. Ya. Rasulullah menjelaskan bahwa ya sayati zamanun sanawatun khudda'at katanya ya. Akan datang suatu masa orang beriman berada dalam tahun-tahun yang sangat menipu ya. Apa ini maksud dengan tahun-tahun menipu ya? Ya. Manusia itu akan terasa menonjol, sukses, kaya dan lain sebagainya. Pokoknya semua kondisi-kondisi keduniaan yang menonjol kalau dia jadi orang jahat ya. Apakah mengkhianati kaum muslimin, atau jadi orang liberal, atau jadi orang Syiah. Pokoknya kalau yang jadi orang jelek-jelek itu ya, berapa orang, nggak semuanya sebetulnya. Ada juga yang jelek tapi miskin juga banyak ya. Tapi kadang-kadang ya seorang teman udah lama menjadi aktivis dakwah, Masya Allah, luar biasa, membina sana, membina sini ya. Suatu saat ada tawaran, mau nggak jadi aktivis Syiah ya. Ya. Tahun berapa itu? Tahun awal 90-an saja ya, 20 juta sebulannya ya. Ya udah dah ya. Ya, khudda'at ya. Kalau istilah hadisnya yukadzabu bihi shadiq ya, ya, wa yukhawwanu fihi al-amin ya. Ya. Kalau kamu jadi orang baik, pasti kamu itu dicaci maki, dianggap melawan arus macam-macam ya. Ya. Kalau kamu dapat dari orang percaya, pasti kamu dikhianati, ditelikung di tengah jalan. Itu disebut dengan sanawatun khudda'at ya. 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 Wa yusaddaqul kadhib wa yu'tamanul kha'in. Tapi kalau kamu menjadi seorang jahat ya, kamu cepat dipercaya oleh manusia ya. Banyak pendukungnya ya. Kamu jadi pengkhianat, orang percaya sama kamu ya. Ya. Padahal tidak khianat, bohong atau tidak, ukurannya adalah syariat Allah ya. Gak bisa kan cara politik boleh begini, boleh begitu, enggak. Di sisi Allah gimana, kamu seperti ini berdosa atau enggak ya. Ya. Wa yatakallamu fihi ar-ruwaibidah. Kemudian muncul ya kondisi-kondisi politik yang bejat ya. Pemimpin ya nggak ngerti apa-apa, wala kapasitas, wala iman ya, wala pengalaman ya. Ya, tapi karena sebuah kondisi bisa jadi apakah presiden, apakah wakil presiden ya, itu merupakan fitnah akhir zaman ya. Dan ketika ada seperti ini kamu masih istiqomah ya, berarti kamu insya Allah hidup selamat di dunia dan di akhirat ya. Ya. Walaupun pada akhirnya enak nggak enak tuh sudah ada jalannya ya. Orang yang soleh hidupnya enak tuh banyak ya. Sebagaimana orang jahat yang hidupnya enak juga banyak. Bukan berarti kalau saya jahat, kalau saya jadi pembohong, saya jadi nggak hidup dengan Islam atau hidup tanpa Islam pasti hidup saya baik, nggak jaminan juga ya. Oleh karena itu kalau kamu sudah beriman, pegang teguh, istaqim ya. Ya. Sehingga Rasulullah menasihati Malik bin Al-Harith ya dengan istilah falzam ya, pegang teguh ya. Ya. Hadis yang lain, abdu 'alaiha bin nawajid ya. Tali ya, hablum minallah hablum minan nas, itu gigit dengan gigi rahangmu biar kuat, enggak lepas ya, demi supaya istiqomah ya. Maka hadisnya sahabi itu Sufyan bin Abdullah itu, dan ini hadis juga ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab
Arba'in Nawawiyah ya. Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak ya. Tolong nasihati dong saya ya. Nasihat yang islami ya, sebuah nasihat ucapan yang saya tidak perlu lagi pada orang lain. Cukup kamu berikan nasihat ini ya, maka itu sudah nasihat segala-galanya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau sudah beriman istiqomah, pertahankan istiqomah ya. Maka jangan sampai ketika kita kalah nggak istiqomah ya, evaluasinya adalah ya, ngapain aja kamu nggak istiqomah? Sudah berdoa enggak ya, salahmu ya. Berarti berdoa salah satu penghasil istiqomah. Doa istiqomah itu apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Apalagi ya muqallibal qulub. Apalagi Rabbana atina min ladunka rahmah. Apalagi ya Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr ya. Sudah kok saya dievaluasi lagi. Siapa temanmu? Ya teman saya sih orang-orang nggak karu-karuan, orang begajulan, ya pantas ya. Maka istiqomah itu harus diraih ya dengan cara-cara yang kama umirta juga ya. Jangan mau istiqomah istilahnya otodidak ya. Apaan otodidak ya? Kalau bisa mengoperasikan komputer boleh otodidak ya. Ya bikin empek-empek boleh otodidak ya. Saya nggak perlu kursus, bagus ini empek-empek saya ya. Ini bukan kode ya. Tapi istiqomah ini nggak bisa ya. Nggak bisa otodidak ya. Kamu harus ngumpul ya. Semoga Allah menerima ngumpul kita di Zoom kita Rabu ini sebagai amal soleh yang memang salah satunya ngumpul seperti ini selain menghasilkan ilmu juga menghasilkan istiqomah ya. Oleh karena itu perlu ya, jangan sampai terfitnah oleh online ya. Terfitnah online itu gimana maksudnya? Mentang-mentang online ya, saya ngajinya sambil tiduran aja ya. Yang namanya tiduran nggak sambil ngaji aja tidur beneran, apalagi sambil ngaji ya lebih cepat tidurnya ya. Ada yang sambil ngaji sambil tilawah ya. Gimana masuk? Denger ya denger, tapi nggak tahu ngomong apa tadi ustadznya ya. Jadi usahakanlah walaupun online walaupun off kamera, tapi tetap semangatnya semangat offline ya, supaya betul-betul jadi ilmu yang bermanfaat ya. Karena online ini sebuah kemudahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia ya. Kalau dalam ayat ada istilah khalaqal insana 'allamahul bayan ya. Allah lah yang mengajarkan manusia teknis-teknis menyampaikan ya Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan nasihat-nasihat ya dengan cara yang sudah luar biasa ya. Bahkan sebuah online gini suatu saat ya, saya berada di ujung negeri Turki sana ya. Waktu itu di sana jam 2, di sini sudah jam 20 ya. Sayanya sedang berada di base ya. Alhamdulillah sinyalnya ya, wah luar biasa. Allah berikan allamahul bayan ya. Yang ngajar ada di Turki sana, di tempat yang sangat terpencil ya. Pendengarnya ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Sumatera Barat, semua bisa mendengarkan. Masya Allah ya. Tapi kalau penyikapannya nggak serius ya, jangankan yang online, offline aja kalau nggak serius nggak bermanfaat ya. Allah mengecam orang-orang yang belajar kepada Rasulullah cuma belajar dengan badannya saja ya. Istilahnya di surat Muhammad, wa minhum may yastami'u ilaik ya. Di antara mereka ada yang ngaji tapi pakai badannya doang ya. Akalnya
kemana-mana atau sambil ngobrol ya, ustadznya ditinggal ya, mau ditegur takut sakit hati, terus kapok nggak mau ngaji ya, mau ditegur ya, istilahnya ini masih peserta awalan, masih harus dimanjakan dulu ya, nggak ditegur, khawatir keterusan ya, kadang-kadang kita begitu kalau sedang tausiah itu ya. Tapi kalau pesertanya sudah senior ya, maka kalau ngaji sambil nggak serius ya bisa saya tegur, maaf ya, saya yang bicara atau antum yang bicara, karena itu menyalahi adab ngaji. Wa minhum may yastami'u ilaik ya, ada orang yang ngajinya di depan Rasulullah ya, itu Rasulullah ya, muwajjahnya Rasulullah, sebaik-baik muwajjah, sebaik-baik ustadz di alam semesta ini ya. Kalau dapat hidayah pesertanya ada yang istilahnya pelongak-pelongok begitu ya, dia ngobrol, dia mainan HP ya. Ketika ditanya ya, tadi ceramahnya apa ya, pokoknya judulnya sih istiqomah ya, tapi nggak tahu rinciannya ya. Artinya nggak paham apa tadi penjelasannya. Hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Subhanallah itu. Yang ngajinya serius Allah sebut utul ilm ya. Maka bagaimana kalau amal yang perlu diistiqomahkan itu kan banyak, mungkin bisa lebih dari 100, maka Rasulullah mengatakan qaribu ya, berusahalah untuk ya mengkiat-kiati ya. Tiap mau tidur harus baca Al-Mulk 30 ayat, ya Allah ya. Qaribu, kiati aja ya. Kiati, mungkin kalau 3 ayat saya kuat sih insyaallah ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa dan seterusnya. Ya sudah, setelah itu tidur ya. Qaribu, dikiat-kiati ya. Atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, apa saja ya. Mulailah dari qaribu. Qaribu salah artinya mendekatlah ya. Ya kalau secara teknis kiat-kiatilah. Jangan setiap amal soleh itu selalu disikapi keengganan. Wah saya nggak mampu, wah terlalu lama, wah repot dan seterusnya. Terima aja, labbaika ya Rasulullah, kami siap ya Rasulullah. Teknisnya mohon maaf ya Rasulullah, bisanya baru segini ya. Hadis tentang tiap pagi kamu harus baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosamu dihapus 100 macam. Apalagi kamu dijaga dari setan. Kamu mendapat pahala seperti memerdekakan budak ya. Jumlahnya 10. Apalagi kamu diangkat derajatnya oleh Allah yang enggak bisa ditandingi oleh orang lain kecuali yang sama-sama baca tahlil ya. Maka saya pernah dibimbing oleh seorang ustadz yang galaknya luar biasa. Ya udah baca belum ya. Makanya mohon maaf kalau saya sering menyampaikan amal ini dalam berbagai macam situasi. Karena saya rasakan nikmatnya ya. Saya merasakan jasa seorang ustadz itu ketika mengarahkan pentingnya punya zikir seperti ini ya. Maka saya ingin semua orang juga ayo nikmati zikir tahlil ini ya. La ilaha illallah. Ya saya belum bisa kalau sehari. Kalau tiap pagi 100, bisanya 50, ahlan sahlan. Ya. Iqra, baca. Saya bisanya 16 kali, iqra. Ya. Itu namanya qaribu. Ya. Kalau sudah qaribu, saddidu ya. Semakin mendekatlah kepada idealnya. Idealnya 100 ya. Maka yang tadinya kamu latihannya 10, usahakan sudah sampai 75 ya. Atau syukur-syukur ya udah langsung 100 ya.
tapi sepekan sekali misalnya. Ya. Kan banyak, iya tahu banyak. Tapi kalau kamu gunakan prinsip ini, qaribu wasaddidu, nanti kamu bisa. Ya. Kan nanti kamu Allah berikan kemampuan. Ya. Seakan otomatis. Kalau ada begini, saya harus zikir seperti ini. Kalau ada zikir, datang pagi, zikirnya seperti ini dan seterusnya. Ya. Datang hari Jumat, saya harus baca Al-Kahfi. Ya. Ba'da sholat saya harus baca ayat kursi. Dalam hidupnya terjadi otomatis beramal soleh. Dari mana itu? Ya karena dulu dilatih qaribu wasaddidu, kiat-kiati ya, dan usahakan semakin meningkat ke arah idealnya. Ya. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadum minkum bi'amilihi. Ya kenapa? Karena yang sudah banyak amal soleh saja nggak ada jaminan selamat di api neraka, selamat dari api neraka. Bagaimana yang nggak punya amal soleh? Ya, kita sudah beramal begini, beramal begini. Ya, Rasulullah mengatakan itu belum jaminan. Ya. Ya. Jadi gimana ya Rasulullah? Ya, termasuk engkau ya Rasulullah? Enggak, termasuk saya, enggak jaminan juga. Ya. Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Ya. Kecuali kalau di saat penentuan masuk neraka atau surga itu, diri saya itu diberi oleh Allah, diberikan secara melimpah rahmatnya dan karunia-Nya. Itu sebenarnya membuat ya. Kenapa harus begitu? Ya karena ya bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Kalau ada hotel sudah di atas bintang 5 istilahnya, ya. Itu semalamnya bisa sampai 50 juta. Ya. Apalagi di luar negeri ada hotel yang sampai semalamnya 100 juta. Ya. Hotel saja buatan manusia karena mewahnya, karena indahnya, karena lengkapnya itu butuh 100, ada yang sampai butuh 100 juta. Ya. Saya ada teman yang jadi pegawai hotel yang semalamnya 30 juta, kadang-kadang dia sedih. Ya Allah, kok duit segitu mudahnya ya di foya-foyakan ya. Dia masuk hotel kira-kira jam 11 malam. Jam 6 pagi udah pergi 30 juta. Ya. Itu baru untuk tempat yang katanya paling mewah harus dibayar dengan ya puluhan juta seperti itu. Bagaimana dengan surga? Ya. Bagaimana dengan jannatullah? Ya. Mau kamu bayar dengan salat-salatmu, mau kamu bayar dengan amal-amal solehmu, ya. Ya. Bahkan kalau amal soleh itu diuangkan, ya, 1 salat 1 juta misalnya, kamu udah berapa salatnya? Sekian ratus kali 1 juta misalnya, nggak cukup bayar surga. Jadi wajar jika Rasulullah mengatakan tidak ada satupun di antara kalian yang bisa masuk surga dengan amalnya atau selamat dari api neraka dari amalnya. Jadi dari apa ya Rasulullah? Ya, dari rahmat dan karunia Allah. Ya. Caranya bagaimana kamu bisa mendapatkan karunia dan rahmat Allah? Beramal. Ya. Nah katanya kalau beramal enggak, ya paling enggak beramal, ya. Yang sudah beramal saja enggak jaminan, ya. Walaupun insya Allah kalau sudah beramal lebih mendekat kepada ya kepada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kenapa harus punya pemahaman dan keyakinan seperti ini?
agar jangan ada manusia yang bangga dengan amalnya. Saya dong Quran 30 juz saya hafal, gimana saya nggak masuk surga? Nggak bisa seperti itu, ya. Karena kamu hafal kamu begitu, ya. Bisa jadi saudaramu yang mengibak kepada Allah, ya Allah, saya bukannya nggak mau menghafal, ya Allah, saya udah banyak berdoa kan, ya Allah, ya. Saya kan sudah berusaha, ya Allah, ya. Ini kalau boleh nangis saya nangis, ya. Udah berusaha hafal 30 juz. Dalam katakan kurun 10 tahun dapatnya cuma 1 juz, ya. Bisa jadi orang yang seperti ini yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan 30 juz tapi bangga dengan dirinya, ya. Memang saya ini luar biasa kecerdasannya, bagi saya 30 juz itu kayak Al-Fatihah, bangga. Saudaranya dilecehin, kamu udah berapa tahun menghafal? 20. Belum selesai juga, belum, ngapain aja kamu? Astagfirullah, ya. Padahal orang itu di sisi Allah sudah menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh, ya. Jadi hadis ini juga menunjukkan supaya istiqomah, jangan bangga dengan amal, ya. Biarlah amal banyak tapi perasaan, ya Allah masih kurang, ya Allah, saya kepingin lebih taat lagi, ya Allah, tolonglah lebih taat lagi, ya Allah, ampunilah yang kurang-kurang, ya Allah, ya, supaya amal-amalnya, ya, menjadi menjadi berarti di sisi Allah, ya. Walaupun orang mengatakan masya Allah fulan ini bisa, ini dilakukan, padahal orang sendiri enggak, belum, masih banyak saya salahnya, masih banyak kekurangannya. Insya Allah orang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis rawahu Muslim, ya. Wal muqarabah al qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir, ya. Maka disebut muqarabah, saddidu atau qaribu, ya, berusaha beramal dengan ini makna aslinya, ya. Kalau tadi saya lebih menjelaskan teknisnya, ya, melaksanakan amal yang tidak, ya, istilah kita tidak lebay, ya. Tidak lebay dalam memperbanyaknya atau tidak lebay dalam kesedikitannya, ya. Lakukan amal-amal itu dengan sesuai takarannya, ya. Jangan mentang-mentang wah ini tilawah ini bagus, ini Ramadan harus banyak tilawah, ya. Tapi, ya, akhlaknya terhadap suami nggak bagus misalnya. Suaminya minta tolong, nggak lihat apalagi tilawah lah, ya. Masing-masing, ya, seperti yang pernah kita, pernah kita pelajari, astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, ya. Ada saat-saat, ya, amal soleh yang lain yang sedang datang kepadamu itu bisa menjadi lebih mulia, ya. Suaminya minta tolong ini, oh nggak bisa, saya lagi tilawah ini, jangan ganggu orang ibadah, ya. Seakan-akan kalau berbuat baik kepada suaminya nggak beribadah, ini nggak benar, ya. Harus, ya, ada saatnya orang beriman yang menganggap, ya, baik suami dengan istrinya, istri kepada suaminya, menganggap, ya, amal soleh masing-masingnya memiliki kedudukan yang tinggi. Ada tamu, ya, tentu tamu yang sopan, ya, bukan tamu yang meragukan, ya. Lagi tilawah ada tamu, nggak usah nyesel, ya, terhalang deh tilawah. Padahal menghormati tamu juga merupakan amal soleh. Itulah juga bermakna, itu juga makna muqarabah, makna taqarabu, ya.
Ada wasaddidu al-istiqamah wal isabah, ya. Ya, saddidu ya, juga bermakna ya istiqamah dan sesuai dengan ajaran-ajarannya ya. Sehingga jadilah amal yang betul-betul memuliakan manusia di dunia ini dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah kaji hadis kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas taujiahnya. Baik Ustaz Afwan, apakah berkenan untuk ada sesi tanya jawab Ustaz? Iya, silakan. Baik. Ya Ustazah, silahkan yang ingin bertanya bisa secara langsung raise hand ataupun di kolom chat. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Ustazah semua? Izin bertanya. Oh iya, baik. Ibu Siti Aminah, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya bagus tentang istiqomah Ustaz. Ini tadi juga menjadi bahan perbincangan waktu ketemu teman-teman tadi siang itu. Ini kan menjelang Ramadan itu biasanya kan semangat-semangatnya Ustaz untuk tilawah dan sebagainya itu. Bagaimana mengkiati atau mungkin tip-tip yang biar ibadahnya tetap istiqomah ketika dilakukan di Ramadan itu, setelah Ramadan selesai itu tetap istiqomahnya tuh sama gitu ya, paling enggak kalau berkurang tuh enggak banyak gitu loh Ustaz, karena kebanyakan mereka juga curhat kok pas Ramadan semangat banget tilawah dan sebagainya, nanti mau Syawal itu mulai agak berkurang itu gimana Ustaz ya? Mungkin mohon pencerahannya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita evaluasi lah ya, kita evaluasi selama ini kalau Ramadan amal-amal kita, bagaimana semangat kita dalam pelaksanaannya ya. Kalau sudah tahu ya sering-sering lapor kepada Allah ya. Makanya dalam doa akhir Ramadan itu para ulama mengatakan begini, Allahumma la taj'al a'mali akhira ahdin fi hadzal syahr ya. Ya Allah, jangan kau jadikan amal-amalku ini yang terakhir di bulan ini ya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya terus ya terus di Syawal terus beramal ya. Ataupun ya Allah, berilah kami istiqomah dalam beramal ini ya Allah. Ya Allah, apa jadinya kalau amal ini terputus ya. Sering-sering mengeluh kepada Allah ya. Jangan sampai ketika itu terjadi, ketika dievaluasi udah sering minta tolong enggak ya wajar ya. Ya, bukannya Allah enggak tahu maumu, tapi kalau kamu enggak ngomong ya maka ya pertolongan yang seharusnya diberikan tidak diberikan oleh Allah ya. Karena ngomong kepada Allah itu jadi amal ibadah tersendiri ya. Nggak bisa kita mengatakan kan Allah tahu isi hati saya ya, memang ya, tapi kalau kamu ngomong tentang isi hatimu itu menjadi sebuah amal soleh di sisi Allah ya. Yang kedua ya, coba kiati dengan banyak bertasbih ya. Rasulullah mengatakan man halahul lailu an yukabidah ya wa maluhu an yunfiqah ya wa jubnuhu an yujahid ya
siapa yang belum siap untuk selalu sholat malam, barang siapa yang belum siap untuk selalu berinfak, ya, barang siapa yang belum siap untuk berjihad, ya, perbanyak subhanallahi wa bihamdi, ya. Ini maksudnya bukan alternatif, ya. Asalkan udah subhanallah bihamdi, ya. Berarti ini menjadi semua amal. Siapa yang belum siap rutin tilawah, perbanyak subhanallah bihamdi. Siapa yang belum bisa rutin siam, perbanyak subhanallah bihamdi, ya. Ini bukan maksudnya, bukan jadi alternatif, tapi maksudnya memuji Allah karena ini recommended dari Rasulullah. Allah tahu bahwa ketika kamu belum bisa beramal, kamu baca itu, maksudnya kamu minta tolong kepada Allah agar bisa melaksanakan itu, ya. Subhanallahi wa bihamdi, ya. Yang ketiga, cobalah berkomunitas, ya. Sehingga ada kegiatan ngumpul misalnya, ya, mengingatkan kembali, ya, amal-amal soleh yang harus dilakukan, ya. Apakah itu namanya mukhayyam Quran, ya. Yang katanya kalau sudah mukhayyam tuh rasanya pengen lebih semangat lagi, ya. Tapi kalau sudah sebulan lemes lagi, ya mukhayyam lagi, ya. Kan bisa lihat tajuh-tajuhnya di YouTube atau di rekaman-rekaman yang lain, ya. Keempat, ya harus perjuangkan, ya. Malas itu nggak bisa dikiati, tunggu ya sampai mood, ya. Ya namanya malas ditunggu, ya nggak mood, ya. Walaupun malas, saddidu wa qaribu, ya. Betul kamu malas. Malas itu kan kalau 1 juz, ya. Masa 5 halaman malas, istighfar aja yang banyak, ya. Jadi ya, ketika merasa malas, merasa nggak nikmat, ya, salah satu obatnya adalah paksa dirinya, ya. Sering-sering memaksa itulah akan menjadi solusi, ya. Kalau ada orang hafal 30 juz, apalagi dengan hafalan terjaga, ya. Apalagi udah berapa lama kamu hafal? 40 tahun masih terjaga, ya. Pasti orang seperti itu punya pengalaman, ya, melawan kemalasan, melawan futur, ya. Jangan dikira dia, berarti dia nggak pernah malas dong. Siapa bilang, namanya manusia itu ya pasti ada malasnya, ada futurnya, ya. Tapi dia sering melawannya, ya. Walaupun melawannya nggak ideal, ya. Lagi malas itu kalau sejam, kalau 15 menit masa malas juga, ya udah diskon nih, ya 75%, ya. Sholat juga begitu, aduh malas, ya. Cobalah dilawan, ya. Malas itu kalau sholatnya 1 jam, kalau 10 menit, 5 menit masa ya malas, masih malas kok, ya. Coba duduk sholatnya, ya. Masih malas juga, wah berarti kamu, ya, harus banyak istighfar, ya. Dosa itu, nama lain dosa itu wizrun, ya. Wizrun itu artinya beban, ya. Maka ibaratnya di punggungmu itu terlalu banyak beban seperti karung gitu, tapi isinya dosa, sehingga sholat 2 rakaat 5 menit aja nggak kuat jiwanya, bukan badannya nggak kuat, jiwanya nggak kuat, ya. Baca Quran 1 halaman nggak kuat juga, ya. Berarti ya, jiwanya lagi terbebani oleh dosa, ya. Karena itu tadi bertasbih, syukur ditambah dengan istighfar, ya, itu akan melunturkan dosa-dosa itu, ya. Karena memang beramal itu modalnya nggak cukup kekuatan fisik, ya. Dia butuh kekuatan jiwa, ya. Kalau dibalik, ya, fisiknya kurang tapi jiwanya kuat, itu masih bisa, ya. Buktinya Abdullah bin Maktum masih rajin ngaji offline dengan Rasulullah, padahal buta.
rajin qiyamul lail padahal antara rumahnya dengan masjid jauh. Ikutan sebuah jihad, ya. Nggak apa-apa ya, saya cuma tugasnya megang bendera saja. Ya. Kan dari mana itu? Ya, fisik terbatas seperti itu, tapi kok masih ingin amal ini amal itu. Kekuatan jiwa. Ya. Nah, karena itu Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Ya. Pasti beruntung orang yang jiwanya dibersihkan. Ya. Maka dalam ilmu tafsir dikatakan, ya, begitu pentingnya masalah jiwa, satu-satunya surat, ya, yang terpanjang sumpahnya, ya. Sebagian mufassir mengatakan 9, sebagian 12, tergantung potongan-potongannya. Ya. Sebetulnya 9 udah banyak, ya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Semuanya demi untuk bersumpah kondisi jiwa manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, wallahu a'lam. Ustaz Afwan, ada pertanyaan lagi Ustaz di kolom chat. Apa berkenan menjawab Ustaz? Iya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana menjaga ketawazunan dalam beristiqomah ini? Ustaz, pertanyaannya. Afwan, boleh diulang ya? Bagaimana menjaga ketawazunan dalam beristiqomah ini? Ya, kembali pada hadis tadi lah, saddidu wa qaribu. Ya. Mungkin di awal-awal kurang tawazun, ya. Ya. Ya, tapi berusahalah untuk tawazun, ya. Memang ya, tawazun itu dihasilkan oleh sebuah mumarosah, ya, sebuah latihan, ya. Karena memang nggak tawazun juga, demi saya menjadi orang taat suami, pokoknya saya standby 24 jam. Kapan saya minta tolong, saya siap, ya. Jadi maaf ya kalau saya nggak bisa baca Quran, kan membantu melaksanakan perintah suami kan ibadah, betul, ya. Tapi kamu nggak tawazun jadinya, ya. Ibadahnya hanya hablum minan nas, hablum minallah, enggak. Terlalu asik dalam tilawah, mentang-mentang tilawah, ya. Maaf Abi ya, jangan panggil-panggil saya. Ini Ramadan, bulan ibadah, ya. Ya, hadza firaqu baini wa bainik, ya. Ramadan kita nggak ada hubungan lagi, ya. Ya masing-masing, ya. Ya apa, ya. Yang nyuruh kita berbaik-baik pada keluarga itu Al-Qur'an. Gimana mungkin kamu baca Al-Qur'an tapi kamu nggak baik hubunganmu dengan orang tuamu, nggak baik hubunganmu dengan suamimu, dengan kerabatmu. Allah yang nyuruh, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi, ya. Sebagian mufassirin memahami wasahibi bil jambi salah satunya adalah suami atau istri, ya. Bagi seorang istri, suaminya itu harus menjadi ladang ibadahnya, ya. Ya, jadi ya bertahap lah. Mungkin tahun ini baru bisa, ya katakan, ya, rumah tangga rumah tangga 25-75 tilawah atau sebaliknya, ya. Suatu saat, ya, dia bisa dua-duanya, ya. Ala kulli hal, jangan sampai unggul di suatu ibadah tapi bercatatan, ya. Kamu berapa kali hatam Quran? 10. Gimana caranya? Ya, tinggalin suamimu, tinggalin keluargamu, udah fokus aja, ya. Nah, itu namanya tidak qaribu, ya. Yang namanya qaribu itu tawazun, ya. Tadi dikatakan saddidu wa qaribu atau qaribu wa saddidu, ya. Ya, gimana kamu supaya bisa begitu? Ya tinggalkan teman-temanmu, ya. Sudah, udah nggak ada liko, nggak ada apa, ini Ramadan ini. Ya, ya. Nggak saddidu wa qaribu namanya.
ya. Baik, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin dicukupkan ya Ustaz ya. Apa ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada Ustaz yang bertanya. Apa Ustaz berkenan menutup dengan doa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أهل غزة. اللهم احفظ أهل غزة. اللهم عليك باليهود الظالمين الذين قتلوا عبادك في غزة وفي مكان آخر فاقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.